رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم تتقون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على المعادين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidabhil adhiyati wa balaghna ila hadzal yaumi min ashri dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah dzurrahmah wassa'iyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzul uqulis salamah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqullah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Allahu aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak seluruh jamaah, wabil khusus kepada khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah percaya kepada Allah dan takwa menjadi manifestasinya, yakni berupa kesiapan untuk menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan apa-apa yang Rasulullah larang di dalam kehidupan ini. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita senantiasa
akan berada pada jalur kehidupan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Tentunya di antara nikmat yang nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang. Dengan nikmat tersebut kita masih dipertemukan di hari raya Idul Adha pada tahun ini, dan kita masih mampu menjalankan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah yang mulia ini, di antaranya yakni sholat Idul Adha pada kali ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar kita tidak kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan wahai jin dan manusia. Surat Ar-Rahman ayat 13. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Perlu kita ingat kembali ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Kurban ini. Ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan tidak bisa, tentunya ini bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita. Kedua ibadah tersebut harus dilakukan di waktu yang khusus, yakni di bulan Zulhijjah, yang merupakan salah satu bulan yang amat mulia dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material yang memadai jika ingin menjalankan ibadah penyempurna sebagai keislaman kita. Kedua ibadah tersebut bukan hanya memiliki dimensi vertikal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, namun memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Apakah ibadah tersebut? Kedua ibadah tersebut yakni adalah ibadah haji dan kurban. Pertanyaannya adalah, mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, membutuhkan keikhlasan, kepercayaan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang memiliki banyak harta namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah, yakni untuk berkurban dan berhaji. Sementara banyak orang yang kurang mampu, tukang beca, tukang pulung, namun memiliki keyakinan, tekad yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terkait dengan perintah kurban, Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran pada surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat tadi tentunya memerintahkan kita untuk berkurban dan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki untuk berkurban demi mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sesuai dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya
karena dibayang-bayangi uang kita itu akan berkurang untuk membeli kurban. Padahal jika kita beriman secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak dan lebih besar lagi dari apa yang telah kita keluarkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahsana abdun sodakotun illa ahsanallahu azza wa jalla hilafatan ala tirkatihi," yang artinya tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya tersebut. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Terlebih orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkurban. Rasulullah pun mengingatkan kepada kita semua agar orang-orang yang mampu itu namun tidak mau berkurban dengan hadisnya, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana," yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saudaraku, berkurban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus wujud kepekaan sosial dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Belum terlambat bagi jamaah jika ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai tanggal 10 Zulhijjah hari ini sampai dengan 3 hari tasyrik ke depan. Semoga kita bisa berkurban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga sama. Haji merupakan kepatutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harus menempuh perjalanan yang panjang dan lama. Keimanan kita diuji dengan perjalanan yang harus mengeluarkan jutaan rupiah, ratusan juta dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang 10 tahun bahkan sampai 15 tahun untuk berangkat haji. Haji meninggalkan rumah dan keluarga kita yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan sebagai sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah," yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit, serta melempar jumroh. Semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan kita sebagai seorang muslim. 2 helai pakaian putih jamaah haji menjadi simbol kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk beribadah haji, walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana. Kita harus menjadikan berangkat haji
menjadi prioritas dalam hidup kita melalui ikhtiar dan doa kita semua. Kita bisa mengambil semangat dari makna huruf yang membentuk kata haji tersebut, yakni ha yang berarti himmah atau cita-cita. Teguhkan cita-cita di dalam diri kita, kita mampu melaksanakan ibadah haji karena kesempurnaan dari rukun Islam. A-nya itu azam, yakni tekad bulat. Kita harus memiliki tekad bulat untuk melaksanakan ibadah haji sehingga kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. J-nya adalah jihad, bersungguh-sungguh, yakni dengan menabung dan selalu melaksanakan berdoa selepas sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya. Dan I adalah Islam atau selamat, untuk mendapatkan kesempurnaan keislaman kita, maka tentunya kita harus menjalankan rukun Islam yang kelima. Demikian khutbah Idul Adha ini, semoga bisa menjadi motivasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.